Iman di tengah informasi yang membingungkan. Kita hidup di zaman di mana informasi datang begitu cepat. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita dari berbagai tempat, melihat pendapat orang lain, dan menerima begitu banyak informasi melalui media sosial maupun internet. Ada banyak suara berbicara setiap hari, dan semuanya berusaha memengaruhi cara kita berpikir. Namun di tengah banjir informasi ini, banyak orang justru menjadi bingung, takut, dan kehilangan arah. Tidak semua informasi membawa kebenaran. Ada berita yang menakutkan, ada pendapat yang menyesatkan, bahkan ada ajaran yang perlahan menjauhkan hati dari Tuhan. Akibatnya, banyak orang menjadi mudah khawatir dan sulit membedakan mana suara Tuhan dan mana suara dunia. Karena itu sebagai anak Tuhan, kita membutuhkan iman yang kuat dan hati yang tetap berpegang pada firman Tuhan. Dalam kitab Roma 10 ayat 17 tertulis, "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Firman Tuhan mengingatkan bahwa iman tidak dibangun dari berita dunia, tetapi dari firman Tuhan. Jika setiap hari hati kita lebih banyak dipenuhi ketakutan, gosip, dan informasi negatif, maka hati akan mudah gelisah. Tetapi jika hati dipenuhi firman Tuhan, iman akan menjadi kuat. Di zaman sekarang, sangat mudah untuk percaya pada apa yang sedang viral daripada percaya pada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang lebih cepat panik karena berita yang dibaca daripada tenang karena janji Tuhan. Padahal dunia selalu berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Dalam kitab Yesaya 40 ayat 8 tertulis, "Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Kebenaran manusia bisa berubah, pendapat orang bisa berubah, bahkan keadaan hidup bisa berubah sewaktu-waktu. Namun firman Tuhan tetap sama dan dapat dipercaya. Karena itu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita izinkan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Tidak semua informasi perlu dipercaya begitu saja. Kita perlu belajar menyaring segala sesuatu dengan hikmat Tuhan. Dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 21 tertulis, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Tuhan tidak ingin kita hidup dalam kebingungan dan ketakutan. Tuhan ingin kita hidup dengan hikmat dan iman. Saat dunia dipenuhi banyak suara, kita perlu belajar mendengar suara Tuhan lebih daripada suara dunia. Bagaimana caranya? Dengan tetap dekat kepada Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Orang yang dekat dengan Tuhan akan lebih peka membedakan mana yang benar dan mana yang menyesatkan. Yesus berkata dalam kitab Yohanes 8 ayat 32, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran firman Tuhan membawa damai dan kebebasan, bukan kebingungan. Saat hati kita berakar dalam Tuhan, kita tidak mudah digoyahkan oleh berita, ketakutan, atau pendapat manusia. Mungkin hari ini ada banyak hal yang membuatmu bingung dan khawatir. Dunia penuh dengan ketidakpastian dan informasi yang terus berubah. Tetapi ingat, Tuhan tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Jangan biarkan informasi dunia lebih menguasai pikiranmu daripada firman Tuhan. Isi hati dengan kebenaran Tuhan setiap hari, sebab disitulah iman kita dikuatkan. Dalam kitab Kolose 2 ayat 7 tertulis, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Saat kita hidup berakar di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah goyah oleh dunia yang membingungkan ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh dengan berbagai informasi dan suara, tolong kami tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jagalah hati dan pikiran kami supaya tidak dikuasai ketakutan dan kebingungan. Kuatkan iman kami agar tetap teguh percaya kepadamu di tengah dunia yang terus berubah. Biarlah firman-Mu menjadi terang dan penuntun bagi langkah hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang diberkati melalui firman Tuhan.